Halo nakama setia One Piece, ketemu lagi dengan Bang Uyi Vlog. Kali ini Bang Uyi Vlog akan mereview komik chapter terbaru dari One Piece, yaitu 1055 ya. Cover story diperlihatkan adalah gambar Seng dan gambar Uta, anak Seng dan juga Luffy. Langsung saja kita diperlihatkan di chapter pertama, yaitu di Ibu Kota Bunga. Pesta berlangsung dengan meriah. Wah, suara rakyat, sering suara musik. Lalu chapter berpindah di peperangan Ryokugyu melawan Momonosuke. Momonosuke berteriak kepada Yamato, "Tidak boleh Yamato!" ujar Momonosuke. Lalu Yamato berkata, Kenapa aku tidak boleh bertarung?" "Tidak boleh, pokoknya kau tidak boleh menghadapi Ryokugyu," ujar Yamato. Salah, ujar Momonosuke. Lalu, Momonosuke diserang dan dibanting oleh akar-akar yang diciptakan dari Ryokugyu yang keluar dari segala penjuru. Lalu Raizo mengeluarkan jurus Nippo Maki-Maki no Jutsu Katon. Dia menembakkan sebuah tembakan api. Ternyata mental oleh serangan balik Ryokugyu, serangan akar yang bertubi-tubi keluar dari mana-mana. Lalu Ryokugyu berteriak, "Apa kalian kira aku punya kelemahan yang bisa ditembak semudah itu?" Langsung keluar akar di mana-mana. Jangan kira kalian bisa menang dari Laksamana markas pusat angkatan laut. Lalu keluar sebuah akar yang menembus tubuh Raizo. Denjiro melihat panik dengan memotong akar tersebut, namun akar sudah menancap ke dalam tubuh Raizo. Denjiro berteriak, "Raizo!" Raizo berkata, Raizo kesakitan karena akar dari mana-mana tetap keluar menyerang. Ujar Raizo. Denjiro tetap berteriak, Raizo! Lalu Kawamatsu si Kappa, sial, dia ikut membantu, berkata, "Potong, berkali-kali pun tetap saja tumbuh lagi." Dia bermain pedang memotong akar-akar yang tumbuh menyerang Akazaya Nine. Lalu Nekomamushi pun ikut membantu. Apa dia tidak punya kelemahan? Apakah satu-satunya cara adalah dengan memotong semuanya sampai habis? Ujar Shinobu dan Nekomamushi. Denjiro berteriak karena terlilit dan tertusuk oleh akar-akar milik Ryokugyu. Lalu Kawamatsu diserang bertubi-tubi dan terlilit. Nekomamushi pun tumbang dan terpelanting. Ujar Nekomamushi. Lalu chapter berpindah di Ibu Kota Bunga. Bagian dalam kastil lantai bawah tanah. Diperlihatkan kamar rahasia Kosugi Sukiyaki. Lalu terus ke bawah lagi. Lalu tiba-tiba, bisa-bisanya kau mengendus hal ini, ujar Nico Robin. Lalu Trafalgar Waterloo berkata, "Kau tidak bersama mereka, jadi wajar kalau aku merasa curiga kan?" ujar Trafalgar Law. Lalu ujar Nico Robin, "Omong-omong, jangan berkata seolah aku adalah Heina, aku bukan pengkhianat," maksud Nico Robin. Lalu Kosugi Sukiyaki berkata, "Perhatikan langkah kalian, tangganya sudah berlumut. Ini licin, bisa-bisa kalian terjatuh. Aku tidak memberitahu soal rute ini pada Kaido maupun Orochi. Namun salah seorang All-Star yaitu Zack adalah seorang manusia ikan. Hal itu membuatnya dengan mudah menemukan poneglyph yang terletak di sini." Lalu Nico Robin berkata, "Kenapa menjadi manusia ikan membuatnya bisa menemukan poneglyph itu dengan mudah?" Ujar Trafalgar Law dengan bertanya-tanya. "Sebaiknya kau lihat saja sendiri nanti," ujar Kosugi Sukiyaki. Lalu Trafalgar Law berkata, "Sampai mana kita akan turun? Jauh sekali ini, dalam sekali." "Soal itu," ujar Kosugi Sukiyaki lagi, "sampai kita tiba di masa ratusan tahun yang lalu." Bingung Nico Robin, masih belum paham maksudnya. Tiba-tiba Nico Robin berkata, "Cahaya remang-remang apa ini? Di ujung sana ada kaca tebal yang terpasang." Lalu Sukiyaki berkata, "Coba saja kau intip, kita sudah berada di dasar laut." "Hah, curang? What?" bingung si Trafalgar Law dengan Nico Robin. Mereka panik. Ada negeri Wano loh di dasar laut. Pas mereka mengintip di kaca, kelihatan negeri Wano. Itu adalah bagian dari negeri Wano yang berasal dari masa sekitar 800 tahun yang lalu, ujar Sukiyaki. Trafalgar Law bingung. Lalu ujar Nico Robin, "Apa maksudmu?" Trafalgar Law berkata, "Ya, seperti yang kukatakan, tapi aku sendiri tidak tahu soal peristiwa apa yang telah terjadi di masa lalu hingga menjadikannya seperti itu."
terlihat sebuah kota di bawah laut. Lalu Sukiyaki berkata, mungkin kurang lebih seperti ini. Sukiyaki menjelaskan, dahulu kala di negeri Wano terdapat sebuah gunung raksasa bernama Gunung Fuji. Ya, kemudian pada suatu waktu dibangunlah tembok yang mengelilingi seluruh pulau. Tembok itu membuat air hujan menjadi tergenang. Akhirnya para penduduk pun meninggalkan kota yang sudah tidak bisa lagi mereka tinggali. Ujar Sukiyaki. Nico Robin menjawab, bangunan itu bisa tetap utuh karena yang merendamnya bukan air laut ya. Lalu membangun tempat tinggal baru di lereng gunung dan mendirikan sebuah negara baru, ujar Sukiyaki meneruskan kisahnya. Nico Robin bertanya, jadi itulah asal mula negeri Wano saat ini? Betul, ujar Sukiyaki. Lalu diperlihatkan Phonic-Clip, ring, kita sampai. Dia membuka pintu batu, kruk kruk kruk. Truk terbuka lalu masuk, terlihat Phonic-Clip. Inilah Rod Phonic-Clip. Ini asli, dan ini adalah yang ketiga. Kalau menemukan satu lagi, maka kami akan bisa pergi ke Locktail, ujar Nico Robin. Tempat ini adalah dataran tinggi di dalam sebuah gua yang berada di kaki Gunung Fuji. Negeri Wano lama. Dikatakan bahwa jauh di bawah tempat ini, lokasi saat ini, terlihat sebuah peta yang dijelaskan oleh Sukiyaki. Lalu tertidur senjata kuno, Pluton. Meski begitu, aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak bisa menunjukkannya pada kalian, ujar Sukiyaki. Untuk mengambil Pluton, dinding yang mengelilingi pulau ini harus dihancurkan, ujar Sukiyaki. Artinya membuka negara ini memiliki makna lain, yaitu menghancurkan dinding pelindung negara ini dan melepaskan senjata kuno ke dunia, ujar Sukiyaki. Membuka negara sama seperti dengan melepaskan senjata, ujar Nico Robin. Kenapa Kosuke Uden ingin melakukan hal seperti itu, ujar Nico Robin tambahnya. Hanya itu saja yang disampaikan, serta turun-temurun di keluarga Shogun, ujar Sukiyaki. Lalu scene berpindah. Di situ terlihat Killer. Pokoknya krunya Kid sama krunya Law ya. Ini ada Beppo, ada krunya Luffy juga. Ada Nami. Mengenai apa yang diketahui Oden di luar negara ini, aku pun sendiri tidak tahu, ujar Sukiyaki. Lalu chapter berpindah ke arena pertarungan. Tak jauh dari ibu kota bunga, manusia takkan pernah bisa mengalahkan alam, ujar si Admiral tumbuh-tumbuhan ini. Dia berteriak dengan sombong, Shiryokuki atau Aramaki. Manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan alam. Apa kalian masih belum paham? Sambil berteriak sombong, berkata lagi, aku tidak akan kemari seandainya Kaido masih ada di sini, ujar Sukiyaki. Lalu Sukiyaki alias Admiral Ryokuki menambahkan lagi, memang menyedihkan, tapi pemerintahan Kaido membuat negara ini memiliki kekuatan untuk menghalau serangan musuh. Lalu Akazayanen diserang habis-habisan. Bawalah Luffy si topi jerami padaku, ujar Akazayanen diserang dan diikat. Begitu juga Momonosuke. Aku akan pergi dari sini setelah menghabisinya, ujar Aramaki lagi. Lalu Yamato, ayo minta bantuan pada Luffy dan kawan-kawan, kita tidak boleh kalah dari orang sepertinya, ujar Yamato berteriak. Lalu Momonosuke, tidak boleh, aku juga tidak akan meminta bantuan siapapun atau bantuanmu, jangan bantu kami, ujar Momonosuke sambil ingin mengeluarkan napas api. Hos, setelah lama terkurung di Onigashima, kini akhirnya kau bebas, ujar Momonosuke. Sambil bertanya-tanya, Yamato pun diserang dan diikat oleh Sukiyaki. Karena itulah aku akan mengantar kepergianmu dengan selamat, ujar Momonosuke. Begitu pula dengan Luffy, Zoro, juga kawan-kawan yang lain. Aku selalu bergantung pada mereka, ujar Momonosuke. Kawamatsu terkejut mendengar itu. Denjiro bertanya-tanya apa maksud perkataan Momonosuke. Kami yang tetap tinggal di negara ini harus bisa mengusir musuh dengan kekuatan kami sendiri, ujar Momonosuke dengan gagahnya. Ya, kami tidak boleh bergantung pada mereka yang akan meninggalkan negara ini, karena mulai sekarang kamilah yang akan melindungi negeri Wano. Jeng. Sambil menangis-nangis, Momonosuke berteriak dengan gagah berani. Lalu Yamato terharu. Momonosuke, ujar Yamato. Nyala sana monster hutan, hanya dari sini.
Dasar kata-katamu seperti bocah saja, ujar Aramaki. Ternyata ada juga naga menyedihkan sepertimu. Nyala dari sini. Langsung saja dengan emosi Momonosuke mengeluarkan bolo prit dari mulutnya dan Aramaki terkejut melihatnya. Huos! Dia terkena serangan semburan. Bola api yang keluar dari Momonosuke mengenai Aramaki. Kia, aku berhasil melakukannya. Senang sekali Momonosuke karena berhasil mengeluarkan Hollow Prit. Tuan Momonosuke, ujar Kazayanin. Sus, monster jatuh. Monster hutan pun terjatuh. Kruak. Lalu Denjiro senang sekali melihatnya. Momonosuke sudah bisa mengeluarkan kekuatannya. Tuan Momonosuke, yang tadi itu, ujar Denjiro. Seperti serangan milik Kaido, ujar yang lain. Terengah-engah Aramaki setelah terkena serangannya. Nyala dari sini, gas, nyala. Momonosuke bersiap menyembur lagi. Tunggu dulu sialan, nyala, ujar Momonosuke dengan marah. Terjatuh lagi Aramaki, terkena serangan dengan jarak dekat. Hebat, apa dia sudah berhasil menguasai tubuh naganya, tapi dia belum bisa membidik dengan benar. Jadi teman-teman, tembakan Hollow Prit punya Momonosuke itu kemana-mana tersebar. Untungnya masih kena akar-akarnya dari Ryokugyo. Terlihat di chapter ini Aramaki terhempas kesakitan. Tiba-tiba monster yang besar menjadi kecil, menjadi tumbuhan yang sangat kecil. Lalu dia berkata, dasar kau juga mau membakar seisi kota sampai hangus ya, ujar Aramaki berkata, karena serangan Hollow Prit-nya kemana-mana. Baiklah kalau memang itu maumu, meski kau hanya tiruan Kaido, akan kubuat dirimu jadi sate dengan menusukmu dari kepala hingga ekor, ujar Aramaki dengan sombongnya. Tiba-tiba terlihat sebuah petir hitam dari kejauhan. Cetar! Tunggu dulu. Conqueror Haki, siapa kau? House of Haki milik Zeng. Terasa seluruh penjuru Wano, kelompok bajak laut rambut merah. Kalian ada di dekat sini, ujar Aramaki dengan panik. Wah, kelihatan kapal Zeng yang datang merapat di Wano. Bos, tolong jangan mengeluarkan haki secara mendadak. Semua anggota baru kita jatuh pingsan nih, ujar kru dari bajak laut rambut merah. Aku tidak mengatakan bahwa perbuatanmu adalah tindakan seorang pengecut angkatan laut, ujar Zeng berteriak. Hanya saja, tidakkah kau merasa bahwa perbuatanmu adalah sebuah penghinaan, ujar Aramaki. Dia ngobrol jarak jauh ya guys, bagi para bajak laut muda yang sedang kelelahan setelah mengubah sejarah bajak laut dunia ini, ujar Zeng. Zeng membayangkan masa kecil Luffy dan membayangkan Momonosuke bersama Oden dan ibunya Oden. Apa kalian begitu takutnya akan datangnya zaman baru, ujar Zeng berteriak. Aku paham, aku tidak ingin bertarung melawan kalian, masih belum saatnya, ujar Ryokugyo. Langsung saja kabur Ryokugyo takut kepada Zeng. Begitu Yamato langsung, pergi saja kau, jangan di sini. Momonosuke menangis karena dia merasa berhasil mengusir Ryokugyo, padahal Ryokugyo takut dengan kedatangan Zeng. Lalu kru bajak laut topi jerami tidak menyadari apa yang terjadi, mereka masih asik berpesta. Dan Sanji, Zoro, Jinbei dan Luffy sedang asik duduk-duduk sambil makan-makan. Dia sudah pergi, hihihi. Kita tidak dapat giliran ya, ujar Sanji. Ternyata mereka tahu apa yang terjadi di luar ibu kota bunga. Hebat juga kau Momo, ujar Zoro. Benar, itu haki milik siapa ya, ujar Zoro lagi.
Jinbei berkata, tapi tadi sempat muncul haki yang sangat kuat. Aku yakin itu bukan milik Momonosuke. Siapa ya? Mereka belum menyadari kedatangan Zheng. Aku jadi terbayang wajah yang membuatku kangen. Kapalnya telah berlayar menuju samudera luas, ujar Luffy. Chapter selesai. Jadi Zheng belum sempat bertemu Luffy dan kapalnya pun sudah pergi lagi. Oke, cukup sekian chapter 1055 dari Bang Uyi. Jangan lupa like and subscribe.